FM Mercury, sahabat, dan di hari Kamis ini, sahabat, dari pukul 3 hingga 4 sore ya, ada perbincangan Erlangga Business Community, perbincangan di Business Talk, sahabat, yang tentunya hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan ini, dan kita akan membahas tema terkait dengan UMKM tidak hanya bertahan, tapi harus berkembang ya. Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, dan perbincangan ini juga nantinya bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96, jadi subscribe terlebih dahulu, sahabat. Dan di Business Talk kali ini bersama dengan Erlangga Business Community ada Mas Freddy Prasetyo, owner dari Saf Center, dan beliau juga merupakan wakil ketua 1 bidang profesionalisme Erlangga Business Community atau ABC. Dan kali ini Mas Freddy tidak sendiri ya, saya untuk membahas tema terkait dengan UMKM tidak hanya bertahan tapi harus berkembang. Mas Freddy, apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat, baik. Terima kasih sudah hadir di Business Talk kali ini. Selama kurang lebih 1 jam kita membahas tema yang tentunya sangat dekat dengan sahabat-sahabat Mercury ya. UMKM tidak hanya bertahan nih, tapi harus berkembang. Nah, ini kan pertanyaannya gimana? Bertahan saja sudah kadang sudah syukur gitu ya. Dan sekarang Mas Freddy membawa siapa ini untuk ngobrol bareng berkaitan dengan tema tersebut, Mas? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga karena masih dikasih kesempatan dan juga kita bisa tetap kerjasama gitu ya dengan Mercury yang luar biasa. Hari ini temanya adalah UMKM tidak hanya bertahan tapi harus berkembang. Nah, maka hari ini saya langsung membawa tersangkanya. Tersangka pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Dan ini luar biasa karena saya tahu persis gitu ya perjalanan owner ini Rebek ini ya, karena kami itu juga teman dulu ketika kami sama-sama belum menikah, akhirnya menikah sendiri-sendiri gitu ya. Ya benar, dengan pasangan masing-masing gitu ya. Masing-masing. Itu sehingga termasuk mengikuti perkembangan kemunculannya Rebek, bahkan sebelum Rebek itu muncul itu aktivitasnya apa dan sebagainya sudah lama mengenal. Makanya hari ini cocok dengan tema ini dan beliau ini adalah tadi tersangka atau pelakunya, sehingga akan banyak insight atau informasi-informasi, terus kemudian ilmu-ilmu yang sudah dijalankan selama beberapa waktu ini. Nah, untuk perkenalannya langsung ke yang tersangkanya saja. Ya, ini ada Mbak Dini Mariani, owner dari Rabak. Ya, bukan Rabek ya. Saya menanyakan langsung, ini bacanya yang benar gimana Mbak Dini? Rabak kita menggunakan sesuai dengan logat bahasa Indonesia. Ya. Apa kabar Mbak Dini? Baik, alhamdulillah. Gak usah grogi, kita ngobrol santai saja Mbak. Pertama kalinya nanti buyar kalau ya memang biasanya first itu gitu. Iya. Nextnya itu langsung ketagihan gitu malah. Iya. Ini masih dingin semua. Kita bicara yang mungkin sudah biasa Mbak Dini ceritakan mungkin ya, berkaitan dengan Rabak ini. Ini mulainya kapan? Kalau tadi Mas Freddy mengatakan ini sudah lama gitu. Mas Freddy mengikuti perkembangannya cukup luar biasa. Nah, bicara tentang Rabak sendiri sebagai ownernya, bisa diceritakan untuk sharing ke sahabat-sahabat Mercury gitu ya. Rabak ini didirikannya kapan, memulainya, kemudian Rabak ini juga kita taunya Rabak itu bag ya, tas gitu. Nah, ini apa saja yang ada produk-produk di Rabak ini Mbak Dini? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Mas Freddy yang menceburkan saya ke sini. Baik, saya mau cerita sebentar flashback ya untuk perjalanan bisnis saya. Jadi awalnya dulu setelah saya lulus kuliah tahun 2005 ya. Kita lulusnya beda. Bingung ya. Maksudnya sama lulusnya berbeda. Ya itu sudah biasa kalau itu. Kan nggak usah dibahas lanjut. Iya. Itu sempat kerja kantoran sebenarnya. Selama kurang lebih 10 tahunan lebih, terus kemudian menikah dan pada akhirnya saya memutuskan untuk resign jadi kerjaan kantor dan memutuskan sebenarnya nggak ada rencana untuk buka usaha juga, jadi
di rumah, terus karena kebiasaan sudah biasa kerja ya, jadinya tuh ngapain ya setelah ngurus anak-anak selesai gitu. Akhirnya di tahun 2015 itu saya kan resign. Tahun 2016 sebenarnya awalnya bukan Rabak, tapi Rara Craft. Jadi Rara Craft itu usaha yang pertama kali saya membuat quiet book atau busy book. Kalau terkenalnya tuh kayak mainan buku edukasi. Jadi itu untuk permainan anak-anak dengan menggunakan bahan kain dan flanel. Dia untuk bisa bermain anak-anak tanpa menggunakan gadget. Jadi waktu itu lumayan sih, saya sudah sampai kirim ke Malaysia, Singapura, bahkan beberapa ada yang ke Eropa juga. Itu saya jalani selama kurang lebih 2 tahun. Nah 2 tahun setelah itu di tahun 2018 kok saya itu kepingin gitu loh bikin tas. Entah dari mana itu dapat ilham. Dapat wangsit dari mana, saya kok kepingin gitu. Tapi bukan untuk dijual sebenarnya awalnya. Saya bikin sendiri buat anak-anak. Karena kan motifnya kok lucu ya, bikin gitu pakai bahan Lego. Ya, jadi bahan print kain dengan motif Lego. Waktu itu saya bikin dengan nggak tahu ilmunya, dan awal-awal saya yang quiet book tadi itu saya bahkan nggak bisa menjahit sama sekali. Saya otodidak dari awal menjahit itu, dan bahkan mesin jahit pertama itu saya nggak punya gitu loh. Berarti yang Rara Craft itu hanya tempel saja ya? Berarti memang jahit sama sekali nggak? Sama sekali nggak bisa. Jadi waktu itu menjahit dengan ya kemampuan dasar yang nggak tahu dari mana. Pokoknya mesin jahit pertama itu malah saya dipinjemin dari sahabat suami saya. Nah, jadi awal banget itu saya sangat berterima kasih dengan Bu Ratri dan Pak Adit, saya sebut di sini karena awal perjalanan saya berawal dari beliau ini yang baik hati meminjamkan, udah pakai aja karena memang mesin jahitnya enggak dipakai gitu. Oke, saya pakai, dan itu benar-benar yang jahit awal itu namanya kayak keringet itu kayak jagung gede-gede gitu, nggak bisa kan, karena akhirnya belajar dari mulai jahit lurus, bengkong, terus ya akhirnya bisa juga gitu. Selama 2 tahun saya belajar jahitnya untuk quiet book itu, karena kan nggak terlalu banyak ini kan. Terus 2018 mulai jahit tas, saya upload ke Facebook. Ternyata reaksinya dan antusiasmenya orang-orang yang, loh kok bisa bikin jahit, aku pesen. Jadi dari postingan pertama tuh yang pesen tuh langsung close order 50 lebih gitu loh. Terus karena antusiasmenya tinggi, jadi kan namanya otodidak, nggak bisa, pada akhirnya ya saya nggak berani gitu loh, saya harus belajar beneran. Jadi pada akhirnya saya melihat tutorial di YouTube segala macam, caranya menjahit tas yang benar gimana. Akhirnya dari perjalanan itu selama 6 tahun ini ya saya tetap belajarnya masih otodidak juga. Itu tas pertama bahannya seperti apa? Karena kan kanvas. Kalau kanvas ya, karena kan berbeda ya untuk bahan-bahan tas itu, untuk penjahitannya kan juga berbeda, mesinnya juga beda gitu ya. Jadi pertama memang yang close order 50 itu kanvas terlebih dahulu. Iya, jadi kanvas itu ransel selama 1 tahun itu saya bikin ransel, dan sebenarnya pelajaran bikin tas ransel itu paling sulit. Tapi itu yang pertama kali saya pertama kali malah belajar sesuatu yang sulit. Entah karena saya tuh suka tantangan, dan mungkin Pak Freddy tahu waktu kuliah saya suka banget itu menanggapi tantangan para dosen. Waduh. Kan nggak hanya suka tantangan, terkadang suka nantangin. Nantangin para dosen. Jadi kasih soal semester lebih tinggi bisa saya gitu. Jadi nggak tahu, saya suka tantangan gitu loh. Jadi waktu itu ya alhamdulillah sih akhirnya bisa juga bikin tas, dan selama 6 tahun ini udah nggak terhitung berapa tas sudah. Mungkin lebih dari berapa model yang sudah dihasilkan sampai dengan saat. Karena kan kalau bicara tas itu pertama memang produknya adalah yang berbahan kanvas. Tapi ini sahabat-sahabat Mercury yang bisa menyaksikan di YouTube channelnya Mercury nanti ya, ini ada beragam tas yang di-display di sini sama di meja siaran kita gitu ya. Ini semuanya produk dari Rabak, dari Mbak Dini Mariani sahabat ya. Jadi kan cukup
cukup luar biasa gitu. Jadi yang mulai nggak bisa jahit, Nggak bisa jahit sama sekali. otodidak gitu ya. Jadi menjahit tas ini kalau Anda istilahnya tahu berkaitan dengan jahitan, ini susah loh. Iya Mbak ya, ini susah loh. Bikin talinya saja itu susah loh. Apalagi untuk pola-pola itu kan. Iya betul. Jadi memang trial dan error. Kalau saya bilang memang untuk bisa sesuatu itu kan penuh perjuangan ya. Apalagi saya suka tantangan. Kalau sekarang malah bahannya sudah kulit sintetis seperti itu, malah tantangannya jauh lebih berat lagi karena kalau kulit itu sekali jahit kalau salah dia bisa diulang. Ya betul. Buang kan. Dibuang. Mungkin di recycle jadi yang lebih kecil atau apa gitu. Jadi gitu ya. kalau mau tanya berapa banyak yang sudah jadi error? Banyak sekali. Tapi karena orang yang suka tantangan dan bicara tentang UMKM ini kan kalau bicara tantangan kan UMKM juga tantangan ya Mas Freddy ya. Kalau bicara tentang UMKM gitu ya, sesuatu hal yang banyak tantangan sekali. Jangankan untuk bisa naik kelas, untuk bertahan saja sesuai dengan tema kita. Kalau menurut Mas Freddy seperti apa? Kalau kita bicara tentang, karena memang Mbak Dini suka tantangan. Dah berbeda mungkin di luaran sana. Saya kayak gitu. Kalau menurut Mas Freddy seperti apa? Ya sebenarnya bukan hanya dalam bisnis ya, dalam secara umum hidup ini kan tantangan. Dari hari ke hari dia itu kan tantangan itu ya. Ketika masih sekolah ya tantangannya sebatas level anak sekolah. Ketika kuliah levelnya kuliah gitu ya. Ketika bekerja belum keluarga juga ada tantangan. Ketika sudah keluarga ternyata lebih rumit tantangannya. Dan ketika juga bekerja berkeluarga juga punya tantangan. Termasuk ketika seseorang memutuskan untuk berwirausaha dan mandiri, itu kan juga dia adalah memberi tantangan atau memberi masalah pada dirinya sendiri gitu kan. Nah yang membedakan adalah ketika sudah dihadapkan dengan tantangan itu adalah sikap kita gitu, proaktif atau pasif gitu ya. Pasif itu adalah ya sudah tantangan kayak gini ya saya mampunya gini, saya nggak bisa dan sebagainya itu kan. Nah tapi yang diceritakan oleh Mbak Dini ini adalah dia proaktif gitu ya, menerima tantangan ketika sudah awalnya adalah dari iseng-iseng gitu ya, setelah resign terus kemudian di rumah nggak ada kerjaan bikin terus diupload di medsos, ternyata responnya positif, bukan hanya respon tapi juga ada PO. Nah itu kan artinya kemudian ya sudah saya ambil gitu ya, itu adalah proaktifnya itu. Maka untuk awal ini ya saya sampaikan juga agar UMKM itu bisa tidak hanya bertahan tapi berkembang. Yang pertama itu adalah terkait dengan mindsetnya dan mentalnya itu kan. Nah mindset dan mental inilah yang harus sebagai pondasi dasar seseorang dalam bisnis apapun gitu ya. Ketika sudah memutuskan untuk berwirausaha, maka mentalnya harus siap dengan segala kekurangan di awal, keterbatasan di awal itu. Dan mindsetnya ini harus disetting gitu. Artinya kalau awal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti Mbak Dini adalah kebutuhan dasarnya adalah gabut waktu itu. Dari udah nggak ngapa-ngapain nih, berhenti kerja gitu ya. Secara kebutuhan ya alhamdulillah dari Pak suami sudah terpenuhi waktu itu mungkin ya. Tapi karena nggak pingin gabut, nggak pingin nganggur gitu ya. Nah akhirnya berusahalah. Nah awalnya seringkali seorang pengusaha itu atau UMKM itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau keterpaksaan. Nah maka ketika next ingin tidak hanya bertahan tapi berkembang, maka mindsetnya adalah mindset pejuang dan mindsetnya tidak cukup hanya kepuasan, cukuplah bulan ini dapat uang, cukuplah untuk beli nasi, bayar SPP. Jadi mindsetnya adalah mindset pejuang dan mindset untuk tetap berkembang. Karena kalau bicara tentang UMKM kebanyakan adalah the power of kepepet gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Akhirnya kan stuck gitu ya. Udah cukup ini gitu ya. Tapi beda lagi kalau cukupnya ditambah. Alhamdulillah cukup buat SPP, alhamdulillah cukup untuk beras. Naik lagi, cukup beli sepeda motor cash, mobil cash, rumah cash, umroh, naik haji ya. Cukup enggak apa-apa tapi levelnya naik gitu. Nah, berkembang itu tadi itu. Itu yang harus diingat ya sahabat Merkuri untuk para pelaku UMKM terutamanya baik itu yang istilahnya levelnya saya segini aja ya boleh, tapi yang terpenting adalah mindset dan juga mentalnya itu adalah mental pejuang gitu ya. Yang tidak hanya berhenti sampai di situ saja tapi mau untuk terus naik satu tangga, satu tingkat dan lain sebagainya itu sahabat. Apalagi ada Surabaya itu. Nah, wani. Nah itu moto saya itu. Bonita berarti. Perkara iso gak iso pikir keri. Iya. Makanya tadi kan open PO 50. Waduh, ya dulu deh gitu ya. Tapi
Tapi saya butuh waktu itu 1 bulan belajar, benar-benar belajar namanya ngulik YouTube tuh hampir tiap hari ini gimana untuk proses ininya, motongnya aja kan ada step-stepnya, nggak bisa itu bahan pelapisnya apa, ternyata itu banyak banget yang harus dipelajari dan memang ya pada dasarnya saya memang tipe-tipe pejuang sih. Iya. Meskipun bonek tapi ada preparation. Ya, ini nggak asal kan gitu ya. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu supaya produk yang dihasilkan itu ya memang sesuai dengan apa yang mungkin dibayangkan oleh para pembeli gitu ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya di perbincangan Business Talk kali ini bersama dengan Erlangga Business Community. Ada Mas Freddy Prasetya, owner dari Subcenter, Wakil Ketua 1 Bidang Profesionalisme ABC, dan juga Mbak Dini Mariani, owner dari Rabak. Tetap stay tune di 96 FM Mercury dan Anda bisa bergabung di line telepon sharing bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Kita membahas tema terkait dengan UMKM tidak hanya bertahan tapi harus berkembang ya sahabat. Sudah ada pelaku UMKM, ada Mbak Dini Mariani, owner dari Rabak, dan juga Mas Freddy Prasetya, owner Subcenter, Wakil Ketua 1 Bidang Profesionalisme dari Erlangga Business Community. Tadi di jeda iklan saya sempat ngobrol sama Mbak Dini, kan belajar jahit itu susah ya. Ini dari pengalaman pribadi Bang, mau yang lurus aja tuh susah gitu loh, sampai bisa bener-bener ini jahitannya oke nih kan. Itu juga harus kelihatan supaya jahitannya kuat gitu. Ya, berapa lama dari yang otodidak itu? 1-2 tahunan. 1-2 tahun? Iya. Berarti trial error untuk barang-barang yang banyak PO sekali. itu harus korban kain memang. Masih ada nggak itu? Banyak, masih ada, tak simpen memang. Lungsuran. Enggak, bagi bukti Mas. Sebagai bukti bahwa perjuangan saya gitu ya. Dimuseumkan itu kayaknya Dimuseumkan, betul. Dimuseumkan. Nah, kita bicara berkaitan dengan tema faktor apa yang kalau menurut Mbak Dini juga Mas Freddy yang mempengaruhi perkembangan dari UMKM. Kenapa banyak UMKM kita, padahal begitu banyak UMKM tidak hanya di Indonesia tapi di Surabaya saja. Tapi yang berkembang itu bisa hitungan jari, bahkan yang bertahan saja itu juga tidak banyak gitu ya. Itu faktor apa yang mempengaruhi kalau menurut Mbak Dini deh? Nanti Mas Freddy juga bisa menambahkan. Iya. Astagfirullah. Kalau menurut saya sebenarnya UMKM di Surabaya tuh sudah disupport sangat banyak banget dari Pemkot, dari dinas. Kalau saya kebetulan mungkin alhamdulillahnya selama ini jalannya kok ditunjukkan yang bagus gitu loh. Jadi saya waktu awal-awal itu disupport oleh dinas, langsung waktu itu pameran, bahkan langsung fashion show. Tidak ada barang displayan juga sebenarnya, cuma 1-2, tapi entah waktu itu kurasinya mungkin dapat ya, jadinya saya benar-benar disupport penuh. Mungkin tahu ya potensi Rabak itu ada, jadinya waktu itu mungkin sudah ada di jalur yang benar. Jadi coba kalau UMKM di Surabaya belum nemu jalurnya, bisa menghubungi dinas koperasi dan UKM ya. Ya, jadi di Surabaya itu benar-benar sudah disupport oleh dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan kalau namanya sekarang. Jadi mulai pembuatan NIB, terus legalitas usaha, merek, paten segala macam itu sebenarnya sudah ada tempatnya untuk kita bisa melegalitas usahanya. Jadi mungkin yang belum berkembang kemungkinan karena legalitas usahanya masih belum ada. Jadinya istilahnya usaha selesai ya sudah gitu. Tapi kalau sudah punya legalitas usaha, otomatis kita juga nyaman gitu loh dalam berusaha. Mau masuk ke kedinasan, misalnya ada orang mau pesan souvenir segala macam, kita bisa menunjukkan aku udah resmi loh gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah gitu mulai usaha, ya awalnya niat dulu sih. Kalau saya ya niat dulu. Terus yang kedua cari itu tadi kelengkapan usaha itu apa aja sih. Kalau sudah lengkap, insya Allah yang namanya usaha pasti akan ada jalannya gitu. Entah nanti mau dikasih slot untuk pameran atau untuk
kegiatan macam-macam, event segala macam itu kebetulan alhamdulillah sih Rabak selama ini sudah disupport penuh sama pemerintah kota. Gitu. Pameran di Grand City tahun lalu juga. Ya. Nah, tahun ini ikut lagi nggak ya? Kalau Rabak ini agak-agak doublek sih sebenarnya. Jarang ikut pameran karena saya fokusnya kalau sudah ada proyek masuk, saya sudah tidak mau ikut pameran karena saya fokus untuk mengerjakan dulu yang sudah diamanahkan orang. Jadi saya fokusnya ke sana dulu sih. Tergantung ya, apakah padat dengan pesanan di situasional lah untuk ikut pameran gitu ya. Dan saya ke Mas Pradi, faktor apa kalau menurut Mas Pradi yang mempengaruhi perkembangan dari UMKM dari begitu banyak UMKM yang ada gitu ya? Saya itu kan SAF itu usaha di bidang bergerak di bidang konsultan dan training manajemen. Dan alhamdulillah beberapa kali itu bekerja sama dengan instansi-instansi maupun dengan BUMN atau perusahaan untuk mentraining membina UKM-UKM baik di Surabaya yang pernah saya handle, di luar kota juga pernah, di luar pulau juga pernah itu ya. Nah, dari pengalaman saya berinteraksi dengan para UKM, menyampaikan materi, terus berdiskusi, itu adalah yang tadi saya yang sampaikan itu poin yang pertama ya, terkait dengan mental dan mindset itu ya. Nah, saya mencatat ada 4 hal ketika pondasi awal yang itu harus dipenuhi sehingga bisa berkembang. Yang kedua itu adalah upgrade diri. Nah, jadi ketika sudah mindsetnya oke, mentalnya oke, tapi dia puas dengan kualitas dirinya, baik itu skill gitu ya, skill, pengetahuan, maka ya sudah, dia mental oke, tapi untuk naik level selanjutnya itu tidak akan terjadi atau lama ketika dia tidak mau mengupgrade diri gitu ya. Mengupgrade diri, kemampuan. Semisal kayak Rabek ini, ownernya dia upgrade diri, dia di YouTube, referensi itu kan ya. Terus kemudian trial errornya banyak dan sebagainya, belajar tentang jahitan model gini, model gitu ya. Saya jahit satu kancing aja salah pasti. Kancing baju mau menetas ini. Jadi upgrade diri, baik up diri skillnya, baik terkait dengan usahanya, maupun tentang bisnis itu. Nah, ini yang poin yang kedua itu yang bisa jadi sebagian besar para pengusaha itu melupakannya. Karena apa? Dia sibuk dengan jualan, totolan, ramai pesanan, produksi, omset gitu. Dia lupa untuk upgrade diri. Nah, itulah yang poin yang kedua yang saya catat, yang terjadi fenomenal di para pelaku usaha yang saat ini kita bahas adalah UMKM. Itu. Nah, hari-hari ini itu kan upgrade diri kan sangat mudah sekali karena medsos ada di mana-mana gitu kan, digital, era digital, YouTube. Kita cari apapun ilmu itu juga ada. Sekarang ada AI kan ya, terus ada dan sebagainya. Sehingga seharusnya kalau kita mau belajar sesuatu yang dari tidak tahu menjadi tahu, itu sekarang medianya terfasilitasi gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mengupgrade diri itu sumbernya banyak gitu ya. Kelas-kelas itu juga banyak gitu ya. Pelatihan dan lain sebagainya. Tinggal mau tidak untuk mengupgrade diri itu dan skill itu, karena kan memang perkembangan digital juga cukup luar biasa. Mau tidak mau skill ini juga perlu di-upgrade gitu ya. Jadi dengan perkembangan itu, jadi itu menjadi hal yang wajib. Jadi beberapa faktor itu menjadi penting ya, selain mindset dan juga mental, karena ini berhubungan dengan perjuangan ya kalau bicara tentang UMKM, dan juga mengupgrade diri, skill yang ada, perkembangan apa, trennya seperti apa. Kalau menurut Mbak Dini juga itu harus diikuti ya. Kalau Mas Wadi juga ya. Betul. Iya, Itu yang utama. Apalagi kalau itu produk-produk fashion ya. Fashion itu ya cepat sekali. Perputaran modelnya, perputaran konsumennya itu cepat itu ya. Selera-selera itu cepat. Ya. Gitu. Dan ini bicara tentang Rabak ini kan craft ya. Dan mungkin istilahnya pelaku UMKM kalau bicara tentang craft itu susah. Ya. Nah, craft itu susah daripada mamin, mungkin banyak yang itu ya. Kalau menurut Mbak Dini seperti apa? Benarkah seperti itu? Tapi kalau menurut Mbak Dini masih bisa kok untuk berkembang karena pangsa pasarnya juga masih luas. Seperti apa? Kalau saya melihat dari lapangan ya, kayak saya juga punya teman-teman UKM mamin juga dari craft, dari fashion. Sebenarnya tergantung itu tadi mindsetnya. Di kendalanya di mamin mungkin dia
berhubungan dengan kejar-kejaran dengan masa expired ya. Kalau di craft itu kan barangnya nggak mungkin expired ya. Betul. Jadi misalnya bahan saya tumpuk sampai bergudang-gudang juga nggak masalah gitu loh. Dan sebenarnya masalah utamanya yaitu tadi harus mengikuti tren kalau saya. Kalau di fashion dan craft itu harus mengikuti tren dan selera customernya. Jadi mungkin sekarang modelnya lagi model ini yang merek terkenal gitu. Bisa nggak dibikin dengan produk lokal? Maksudnya dengan mungkin sama bentuknya tapi bahannya dari lokal gitu tapi ya. bahannya dari lokal. Dan kalau saya sebenarnya tidak mau yang persis plek dengan yang model yang lagi terkenal atau lagi jadi mesti saya bikin yang mungkin mirip tapi enggak seperti itu gitu. Jadi tapi tidak 100% gitu ya. Jadi ada karakter Rabak sendiri yang memang signature-nya saya kan pakai kulit kayu oak ya. Jadi kalau ada model apa gitu bisa nggak? Saya desain dulu sih sebenarnya. Walaupun saya nggak bisa gambar juga. Jadi cuman oret-oretan aja tapi ada apa ya? Ada upgrade dari saya kalau ada customer Mbak minta ini 100 pieces, oke saya bikinkan desain walaupun sebenarnya saya nggak bisa desain juga gitu loh. Tapi saya minta tolong kepada anak saya sebenarnya bisa gambar, tolong bikinkan gini, ternyata cocok gitu. Jadi ya itu seiring berjalannya waktu gitu loh. Jadi kebutuhan seperti itu kan dari hasil kita nggak diem gitu loh. Dengan modal yang ada terus bikin masal satu, bikin banyak gitu kan. Kalau saya tipe-tipe yang bosenan sih sebenarnya. Jadi hampir sama lah ya untuk mengikuti perkembangan karena ownernya juga orangnya bosenan jadi bosen untuk bikin yang ini, coba yang ini gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan kan dapat fasilitas display juga di sentra UKM di Mer sama Siola. Jadi di situ mungkin bahkan waktu pameran, ini ownernya Rabak ya. Oh iya. Jadi mereka yang pembeli offline saya itu malah kalau ketemu saya punya loh koleksinya Mbak itu sampai 2-3. Oh ya gitu. Jadi rasa-rasanya tuh kan bangga gitu ya. Walaupun mungkin satu orang ternyata bisa punya koleksi sampai 3 sampai 4 itu kan karena memang bentuknya berbeda-beda dan memang mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia mau koleksi berapapun nggak masalah. Bahkan memang ada beberapa fans beratnya Rabak itu pokoknya harus tasku tuh semua selemari Rabak semua kayak gitu. Luar biasa. Jadi sudah punya fans fanatik base. ya. Fans garis keras ya. Fans garis keras itu ada beberapa itu. Jadi ya alhamdulillah sih karena saya ngejarnya juga di kepuasan. Jadi bukan sekedar nilai nominal dari penjualan atau omset. Kalau penjualan omset itu saya kira mengikuti aja sih. Kalau kita sudah puas berapapun nilainya itu nggak akan bisa diganti dengan nilai gitu loh. Kalau saya loh ya. Tapi mungkin beda dengan orang yang omset base dasarnya omset gitu Ya, mungkin base-nya beda. omset gitu ya. Kalau saya lebih ke kepuasan. Karena pengennya adalah long lasting kalau bicara tentang kepuasan gitu ya. Kalau omset besar, nah terus apa gitu ya? Itu kan akan menjadi next question-nya gitu loh. Kalau bicara tentang craft, bicara juga UMKM bertahan, kan banyak sekali pelaku UMKM yang craft ini akhirnya pindah haluan gitu kan. Kalau bicara tentang craft kan karena memang hanya pameran, hanya saat momen-momen tertentu saja gitu ya kalau bicara tentang craft gitu. Ini apa yang mungkin tips ataupun juga siasat dari Mbak Dini sendiri untuk Rabak ini bisa di-sharekan untuk sahabat-sahabat Mercury supaya tetap pada koridornya adalah ya craft ini gitu loh. Dari memulai sampai dengan saat ini kan konsisten di craft gitu ya. Tapi beberapa pelaku UMKM ini banyak yang bergeser, pindah haluan gitu ya. Seperti apa Mbak Dini? Ya, saya banyak juga teman yang fashion tapi akhirnya jualan makanan. Ya. Jadi dari situ kan bukannya ini ya. Jadi orang yang istilahnya kalau sudah tidak konsisten dari awal, orang akhirnya mau mencari barang-barang yang spesifik. Misalnya, aku butuh tas ini. Oh, lihat statusnya kok jualan makanan, nggak jadi deh gitu loh. Jadi kalau dari konsisten dari awal, memang entah itu omset sedikit atau omset besar, kalau sudah konsisten kan pastinya keinget terus gitu loh. Oh, memang Mbak Dini ini bikin tas gitu loh, tas dan dompet. Bisa nggak bikin gini ya? Tanya gitu loh. Jadi dari situ, ya alhamdulillah berkesinambungan sampai sekarang saya punya customer yang loyal dari dinas, dari personal gitu. Banyak sekali gitu loh. Bahkan tadi off air juga mengatakan pesanan satu saja ya sahabat. Itu
diambil loh sama Mbak Dini saking Iya, konsistennya gitu ya. Karena itu untuk menjaga kepuasan customer. Kepuasan. Kalau customernya puas, saya juga ikut merasa bahagia kan. Kalau ada kata-kata, Mbak aku suka banget, amazing kayak gitu-gitu kan rasanya tuh nggak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Jadi dari situ aja mungkin nanti satu orang puas dengan karya kita, dia pasti akan mereferensikan tanpa kita minta. Itu yang akhirnya Rabak sampai sekarang mungkin dari referensi orang ini ke orang ini dari mana tahunya, oh dari sini, jadi situ. Jadi tanpa kita ngiklan, kalau orangnya puas dengan satu produk, dia akan mereferensikan tanpa kita minta gitu. Malah akan jadi display berjalan gitu ya. Betul. Beli di mana? Nah, gitu. Luar biasanya nih yang belum disampaikan sama Mbak Dini itu ya. Salah satu konsumen itu artis, Ibu Wawagub. Oh, Ibu Arumi. Arumi bahasanya itu ya. Sempat foto gitu ya. Kayaknya fotonya dicetak dipasang di bawah gitu kayaknya. Jadi banner. Jadi banyak itu. banget. Nah, itu adalah buah dari konsistensi. Nah, itu ya. Tadi Istiqomah. ada 3 poin ya, Mas Freddy ya. Tadi yang pertama adalah mindset dan mental, kemudian upgrade diri dan juga skill, dan yang ketiga ditambahkan oleh Mbak Dina adalah konsistensi kalau berusaha itu ya. Jadi kalau kita di kontak handphone itu ya, itu kalau ada namanya sama, itu belakangnya pasti ditambah identitas diri. Gitu ya. Misalkan ada nama Freddy banyak gitu ya, Freddy Bakso, Freddy Saf gitu ya, Freddy ABC atau Dini penjahit, Dini ebek, Dini apa catering, itu kan seperti itu gitu ya. Nah, itu akan muncul identitas itu ditempelkan atau ditagkan kepada kita, itu adalah ketika orang itu mengenal kita dengan identitas yang kita lakukan secara konsisten, iya kan? Nah itu yang membedakan kita. Sehingga apa? Ketika kita melakukan secara konsisten dan kita dilakukan secara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang lama, itu kan yang pertama kita akan menjadi spesialis. Spesialis itu di mana-mana lebih mahal harganya dibanding umum. Iya, gitu betul. Dokter umum, spesialis, dokter spesialis itu bedanya jauh itu harganya itu. Nah itu jadi spesialis itu. Nah ketika sudah menjadi spesialis ya harganya murah, itu kita jadi ahli di dalamnya itu kan. Terus menerus dan lakukan terus menerus itu. Sehingga mindset orang ketika butuh sesuatu langsung merujuk ke Rebek. Konsultan Saf Freddy gitu langsung merujuk pada satu itu ya. Iya, jadi betul kalau dia butuh apa-apa, oh radio bisnis, oh Mercury ya itu kan. Sehingga itu yang identitas yang harus kita munculkan. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Yopi. Permasalahan UMKM paling klasik itu adalah soal modal. Bagaimana cara Mbak Dini dan Mas Freddy mengatasi hal tersebut? Sebagai konsultan seperti apa Mas Freddy? Ya, saya itu menjalankan bisnis yang SAF ini, konsultan dan training management itu adalah saya rintis ketika saya mulai mahasiswa. Jadi saya mahasiswa waktu itu adalah alhamdulillah saya mandiri, bayar SPP, bayar apapun semuanya, biaya hidup alhamdulillah sudah bisa tercukupi sendiri. Ya, itu dari komitmen awal. Termasuk ketika sudah mendirikan SAF itu adalah alhamdulillah nol modal. Nol modal, tidak ada investor, tidak ada support secara materi dari orang tua gitu ya. Nih 100 juta. Orang tua saya tidak selapang itu gitu secara ekonomi gitu ya. Tapi karena saya adalah sudah mantap dengan pilihan saya untuk menjadi seorang pengusaha wirausaha dan punya usaha SAF, konsultan dan training ini, maka segala lika-liku dan kekurangannya ya tetap saya jalani gitu. Nah, ya tinggal di adjustment lah, disesuaikan. Kalau omsetnya sekian, ya waktunya makan mie kuah kari gitu ya. Terus turun agak mie goreng atau apa. Sama mie-nya beda rasa saja. Oh iya, itu. Jadi ada penyesuaian. Belum tentu kalau orang yang mengatakan bisnis itu harus dengan modal, tapi ketika sudah disodori 100 juta, mau bisnis apa? Itu seringkali bingung. Bisnis apa 100 juta ya? Waduh, ini mau dapat apa uang sebesar ini? Apalagi dituntut ndak oleh rugi. Waduh, apa iki? Sehingga alasan klasik yang muncul adalah keterbatasan modal. Sedangkan pengalaman saya mungkin nanti juga disampaikan oleh Mbak Dini gitu ya. Sama-sama dari keterbatasan modal, tapi sampai sejauh ini titik saat ini minimal dari usaha yang kami lakukan, kami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, bisa menyekolahkan anak kami, bisa beli ini, beli itu, dan sebagainya, bisa hire orang lain itu ya. Itu membuktikan bahwa kami bisa. Dan di luar sana ada yang jauh mungkin lebih baik daripada kami, dan dengan keterbatasan modal,
tapi impact positif untuk diri keluarga orang lain juga jauh lebih besar, itu lebih banyak. Berarti memang saat memulai usaha atau apapun jangan melihat modalnya ya, tapi niat dan melakukannya itu dulu gitu ya. Ke mindsetnya tadi. Ya, mindset dan juga mentalnya itu tadi mentalnya. ya. Kalau orang ini permasalahan klasik adalah modal. Nggak jadi klasik kalau Anda punya mental dan mindset yang berbeda itu tadi gitu ya. Kalau menurut Mbak Dini, kalau ada yang mengatakan bahwa modal itu menjadi permasalahan klasik UMKM. Ya, sebenarnya yang mau saya buka di sini, saya berawal malah tanpa modal. Tadi mesin jahit juga dapat pinjaman. Nah, mesin jahit industri yang akhirnya saya butuhkan itu bahkan dari saya menjual cincin kawin saya. Masya Allah. Nah, itu yang belum ada yang tahu ya. Tapi dibelikan lagi sama Pak suami nggak? Belum. Diganti emas batangan aja. Wah. Jadi kalau banyak yang bilang Rabak itu privilege-nya besar. Wow, enggak banget gitu. Jadi saya memulainya dari benar-benar yang nol, yang bahkan harta kami satu-satunya waktu itu cuman cincin kawin kita jual karena waktu itu kebetulan suami ada kendala di kerjaan. Jadi mau enggak mau saya juga harus support gitu. Yeah. Jadi saya jual itu dan ternyata banyak yang bilang ngerejekeni loh gitu. Ternyata dari situ, dari mesin jahit itu saya bisa mengantarkan Rabak ini bahkan sampai level yang saya mimpinya tuh nggak dibayangkan ya. Iya, sampai jadi souvenirnya RI 1 dan RI 2 kemarin waktu kunjungan ke Surabaya. Dan beberapa pejabat itu juga sudah menerima produk dari Rabak karena kebetulan dipesan oleh Bu Rini, Pak Eri Cahyadi. Terus beberapa juga kesempatan saya pernah mewakili Surabaya di event-event nasional, ikut lomba-lomba juga. Jadi di misi dagang waktu itu di Manado, perjalanan pertama saya keluar pulau bahkan. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang terjadi ke depan kalau kita itu nggak full fokus di awal-awal gitu. Jadi kalau saya sudah maksimalkan diri saya, selanjutnya terserah Allah nanti yang menunjukkan gimana gitu jalannya. Mental itu tadi ya yang utama ya memang ya. Karena fokus di utama konsisten mengupgrade segala ilmu-ilmu yang ada, itu akhirnya Rabak ini tidak hanya dinikmati oleh warga kota Surabaya tapi bahkan sudah nasional gitu ya, ikut misi dagang dan lain sebagainya. Dan tambahannya ini, jadi poin yang selanjutnya setelah mental terus kemudian upgrade diri itu juga terkait dengan konsistensi dan istiqomah tadi. Yang berikutnya itu adalah mulai develop jaringan. Oh iya. Jadi jaringan ini harus diperluas gitu ya. Jadi kita jangan minder atau jangan antipati dengan memperbanyak pertemanan, ya, lingkupnya yang semula mungkin lingkup RT, RW naik lagi kelurahan dulu, terus kecamatan, kota, beda kota, ya kan, beda provinsi, nasional. Nah itu jaringan-jaringan yang kita harus perlebar, ikut komunitas ini, kelompok ini, kan dibina dengan ini dan sebagainya. Jadi develop jaringan itu. Nah ketika jaringannya sudah naik level, kalau Rebek ini jaringannya sudah para pejabat-pejabat gitu ya. Betul. Nah itu agak ngeri. Kalau ada masalah ada orang dalam ya pusat. Ordal. Nggak ada orang dalam, murni nih. Nggak, maksudnya backup-nya itu kan ya. Karena kenalannya orang pusat. Jadi jaringannya level. Nah kalau sudah jaringannya sudah meningkat, mau nggak mau akhirnya harus develop produk. Ya produk kualitasnya ditingkatkan, variannya ditingkatkan dan sebagainya itu, sehingga jaringan itu penting dan itu saya rasakan sendiri, banyak saya menerima benefit ya, manfaat secara non materi maupun material itu dari jaringan, baik jaringan sekolah, kuliah, jaringan pertemanan, itu kalau material sudah sangat besar. Itu salah satunya adalah jaringan dan juga networking yang memang harus juga tetap istilahnya diramut ya bahasanya gitu ya, supaya bisa berkembang. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ella Putri. Dari pengalaman Mbak Dini dalam hal marketing, apa yang perlu diperhatikan? Awal mula dulu apakah customer, teman-teman dekat atau seperti apa? Pemasaran awalnya bagaimana Mbak Dini? Kalau saya yang dari awal tadi yang langsung PO 50 orang itu, jadi karena saya nggak punya modal ya, jadinya dari yang PO itu mereka bahkan mau bayar dulu di depan, dari
dari yang mereka bayar itu saya belikan bahan, terus saya belajar, saya bikinkan dan puas. Dari situ yang berputar modalnya. Jadi ya itu tadi, kalau memang difokuskan buat modal ya jangan dipakai buat kebutuhan sehari-hari, jadinya rusak nanti. Jadinya jangan dicampur adukan gitu ya. Jangan dicampur adukan. Kalau memang punya bisnis ya memang harus istilahnya puasa dulu untuk memakai kebutuhan. Kalau awal-awal ya, kalau sudah berjalan mungkin nggak apa-apa lah. Jadi awal-awal seperti itu. Jadi dari PO yang mungkin dibayar dulu 50% atau mungkin mereka bahkan saya bayar aja lunas gitu loh. Itu jadi modal. Jadi modal awal, dan yang pertama yang pastinya kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu ya juga PR gitu ya. Kan PR banget gitu. Nah, di awal-awal itu juga menjadi hal yang betul. Jadi deadline segala macam kan memang strict banget kan kalau saya tuh, sama kalau misalnya ada project gitu, deadline-nya kapan. Jadi 3 hari sebelumnya mungkin sudah harus selesai. Kecuali kalau memang mepet banget gitu, ya itu yang PR juga gitu loh. Kadang nggak sinkron antara pengiriman bahannya, mungkin ini. Jadi kendala itu banyak banget. Ya, yang mungkin kita sudah mengaturnya dengan planning ya, betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu kondisi di lapangan. Ternyata kondisi di lapangan meleset gitu loh. Kendala di ekspedisi segala macam itu kan mumet sekali gitu loh ya. Belum nanti komplain-komplainnya ini belum datang. Tapi ini saya kan bukan yang ngirim sendiri gitu betul. Jadi kan kondisi-kondisi kayak gitu itu kan kita nggak bisa bilang ke customer ya. Cuman ya akhirnya yang awalnya percaya jadinya kok gini, padahal sebenarnya mungkin track recordnya Rabak itu udah bagus gitu, tapi karena ada pihak ketiga yang meleset gitu, jadinya aduh. Konsistensi dan juga menjaga kepercayaan itu juga menjadi PR tersendiri. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Tetap stay tune di Perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. 96 FM Merkuri, sahabat, dan waktu tidak banyak lagi. Saya langsung meminta dua narasumber saya, yaitu Mas Freddy Prasetya, owner SAF Center, dan juga Wakil Ketua 1 Bidang Profesionalisme dari Erlangga Business Community, serta Mbak Dini Mariani, owner Rabak, ini untuk memberikan closing statement berkaitan dengan topik kita kali ini, yaitu UMKM tidak hanya bertahan, tapi harus berkembang. Ini contohnya Mbak Dini, mungkin Mbak Dini mengatakan saya nggak terlalu sering untuk update Instagram, tapi orderannya nggak berhenti gitu ya. Seperti apa closing statement kita terkait dengan tema kita hari ini, Mbak Dini? UKM tidak harus apa tadi? UKM tidak hanya bertahan, tapi harus berkembang. Untuk bertahan aja mungkin banyak orang bilang susah banget. Ya itu tergantung mindset lagi sih. Kalau saya berpikirnya bukan hanya bertahan, tapi memang harus upgrade diri terus menerus. Karena untuk bisa bertahan saja, saya rasa dengan penjualan dengan motif yang sama, model yang sama mungkin sudah cukup. Tapi bagi saya tantangan terbesarnya adalah saya bisa mengikuti perkembangan model, perkembangan fashion sekarang. Mungkin nanti pameran atau mungkin fashion show apa, saya harus menyesuaikan dengan bajunya atau apa. Jadi dari situ nanti berkembang terus gitu. Jadi nggak sampai berhenti di satu model, satu itu dijual banyak pun laku pasti, tapi sampai kapan gitu. Sedangkan selera masyarakat itu kan pasti berkembang. Jadi mengikuti perkembangan yang ada itu menjadi keharusan ya. Betul. Mbak Dini kalau bicara tentang UMKM apalagi craft gitu. Mengikuti perkembangan yang ada, dan tiga poin itu tadi ya, mindset atau mental, upgrade diri dan skill, konsistensi, dan menjaga kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang harus gitu ya. Kalau Mas Freddy, closing statement-nya berkaitan dengan tema kita kali ini seperti apa, Mas? Iya, poin yang terakhir untuk tambahan tadi yang 3 tadi sudah adalah kalau sudah naik gitu ya, seperti Rebek ini gitu ya. Rebek atau Rabak? Rabak ya. Saya soalnya terbiasa. British accent. Ya, jadi kalau sudah level up gitu ya, next level gitu, maka yang diproyeksikan itu adalah mulai ditata sistem manajemen bisnisnya. Kalau selama ini atau sebelum-sebelumnya itu adalah diproduksi sendiri, jualan sendiri, dikirim sendiri, di packaging sendiri gitu ya, dengan akhirnya keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran. Nah, maka
Kalau sudah segmen pasarnya sudah terbentuk, mereknya sudah dikenal banyak orang, apalagi sampai ke pejabat-pejabat secara nasional, maka ownernya ini harus naik tingkat untuk lebih banyak memberikan strategi. Teknisnya mulai didelegasikan. Nah, delegasi ini memang tidak mudah karena harus standar jahitan ownernya itu lurus gitu ya. Kok khawatir kalau orang lain akhirnya jahitannya kan aduh. Betul. Nah, itu bisa direduksi atau diminimalisir adalah mulai dipikirkan dibuat standarnya, sistemnya. Dimulai dari delegasi hal yang paling mudah, yang packaging orang lain, yang motong orang lain, yang mola mungkin dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang sangat krusial, vital gitu ya, yang memuar kualitas mungkin masih dipegang oleh ownernya, oleh si perintis awalnya. Nah, itu pelan-pelan. Sehingga si owner nanti porsinya lebih banyak berpikir pengembangan bisnisnya, membesarkan bisnisnya gitu ya, dan akhirnya kan omsetnya juga naik, penjualan juga naik, selling up-nya gitu. Nah, itu dari beberapa hal itu saya mungkin review sebentar ya, Mbak. Mindset dan mental itu yang harus kita miliki. Terus kemudian adalah upgrade diri, jangan puas dengan skill dan ilmu pengetahuan kita saat ini, harus selalu upgrade ya. Itu berhubungan dengan istiqomah juga ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah upgrade jaringan dan produk. Jangan hanya puas produknya itu tok, kualitas itu tok, model itu tok gitu ya. Jaringan juga jangan terbatas itu. Dan yang keempat poinnya itu adalah tadi mulai ditata kelola dengan baik, manajemen real yang baik. Nah, closing statementnya adalah ayo beli Rabak. Artinya gini, kita tidak akan bisa berjuang sendiri. Tentu kalau kita pingin orang lain mensupport kita, mulailah bisa mensupport orang lain. Kita saling support gitu ya. Kalau kita pingin UMKM kita naik, ya stop beli barang-barang yang beredar luar gitu ya. Belilah yang lokal. Dimulai dari siapa? Teman-teman terdekat kita gitu. Meskipun saya juga belum pernah beli Rabak. Tapi setidaknya saya punya cara lain untuk support Mbak Dini gitu ya. Dengan ya tadi mulai alhamdulillah dikasih kesempatan kita kesini gitu ya, atau di share kemana dan sebagainya. Artinya supporting dari lingkar terdekat kita itu sangat besar. Nah, itu yang merangkum semuanya dari perbincangan ini. Dan terakhir Mbak Dini, mimpi apa yang ingin diwujudkan dari Rabak ini? Kalau bicara tentang Rabak, mimpinya enggak muluk-muluk sebenarnya. Kalau saya alhamdulillah ya, support utama sebenarnya, privilege utama untuk bisa mengembangkan adalah support dari keluarga. Jadi saya dibantu oleh suami, anak-anak dan mertua itu benar-benar support dari waktu yang diberikan dan keleluasaan saya bisa menjalani ini. Kalau tidak ada support seperti itu, saya mungkin nggak akan berkembang sampai sejauh ini. Dan mungkin itu juga kendala yang dialami oleh beberapa UKM. Jadi support keluarga itu benar-benar privilege utama yang mendukung terciptanya stabilitas dan konsistensi usaha. Jadi mungkin impiannya adalah supaya Rabak bisa dinikmati semua kalangan. Jadi mungkin nanti ada segmen harga yang menengah ke bawah dan mungkin menengah ke atas. Jadi saya pisahkan seperti itu biar semua bisa menikmati produk Rabak. Boleh sekalian lah di share ini ya, kalau orang yang ingin tahu tentang Rebek ini kemana sosial medianya itu. Instagram Rabak ada di @rabak.official, TikTok ada di Rabak Official, Facebooknya juga di Rabak Official, nanti bisa dilihat. Nah, bisa dicari Rabak itu pasti akan ada gitu ya, sahabat. Karena kan dari segi nama juga ini nggak banyak nggak banyak tahu. Brandnya juga Rabak. Nah, itu akan jadi di searching saja untuk melihat galerinya seperti apa gitu ya. Kalau mau pengen datang langsung, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dini ada di galeri Sentra di UKM di Siola dan juga di Mer ya. ya. Itu milik Pemkot ya, Mbak Dini ya. Betul. Terima kasih sudah hadir dua narasumber saya di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di edisi kali ini, di edisi Kamis ya, dari pukul 3 hingga 4 sore. Dan waktunya juga perbincangan ini saya akhiri. Sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune mendengarkan perbincangan di sore hari ini. Dan untuk Anda yang tertinggal
tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Business Talk bersama dengan Elangga Business Community di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saya Andra Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.